Kalau kita jadi petani yang nggak mau kotor, oke-oke aja, cuma kan kasihan. Ya, kembali lagi bersama saya kawan-kawan di channel Gendut Lele 21, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele dari sistem pembenihan maupun pembesaran. Di sini saya akan melakukan penyurtiran sebelum lele itu dikirim ke tengkulak ya. Untuk para kalian pembudidaya ikan lele pemula itu ya disarankan untuk melakukan penyurtiran sebelum memanggil tengkulak atau sebelum mengirim ke tengkulak lah. Kalau tengkulak minta ukuran dari 7 sampai 10 atau 10 sampai 12 itu kan lebih enak. Kalau sudah disortir itu kan tinggal dikirim saja. Soalnya kalau tidak dilakukan penyurtiran, ukuran lele kalian kurang maksimal. Jadi untuk saya pribadi itu sangat disarankan untuk melakukan penyurtiran, bosku. Kenapa? Ya itu tadi, karena kadang tengkulak itu masing-masing ya, ada yang minta ukuran 7 sampai 10, ada yang minta ukuran 10 12. Itu biasanya kalau 7 sampai 10 itu biasanya ukuran spesial, jadi untuk ke Lamongan atau ya warteg lah. Kalau warteg kan kebutuhan kan nilai yang sedang, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Itu kalau warteg biasanya seperti itu. Beda lagi kalau kebutuhan rumah tangga, seperti kalian beli di pasar 1 kilo setengah kilo itu kan, itu beda lagi. Kecil nggak apa-apa. Biasanya kan kalau orang beli di pasar kan harga murah, terus jumlah lele banyak, karena kan kadang orang di rumah kan sedikit nasi tapi lauknya banyak lah, intinya seperti itu. Buat saya pribadi itu sebelum tengkulak atau pembeli lele itu bilang mau ukuran segini, biasanya saya wajib melakukan penyurtiran dulu, bosku. Karena itu tadi, kalau tengkulak tiba-tiba telepon, saya minta ukuran segini bang, ada nggak? Pasti saya ada. Nah, saya sudah sortir, besok atau nanti saya kirim. Itu kan lebih enak daripada kalian nanti telepon tengkulak terus tengkulak sendiri yang nyortir. Itu biasanya tengkulak kan dia kan sedikit sibuk ya, kadang ada urusan sama keluarga, terus kadang apa ya, dia juga pasti punya kolam penampungan kan, jadi kan dia pasti sibuk lah. Jadi apa ya kadang kasihan juga kan, kalau tinggal ambil atau kita tinggal ngirim kan lebih enak ya. Bukan masalah apa, karena kadang kalau tengkulak itu nyortir sendiri terus nimbang sendiri itu kan kadang kan ya, kalau kita jadi petani yang nggak mau kotor, oke-oke aja, cuma kan kasihan. Untuk para tengkulak kan pasti dia lebih sibuk lah daripada kita. Kalau kita kan fokus di kolam, fokus di budidaya, sedangkan kalau tengkulak kan fokus di pemasaran, besok mau jual kemana, mau lari kemana, itu kan pasti kan seperti itu. Kalau kita kan fokus di budidaya, jadi kan nggak ngaruh sama pemasaran atau apa. Yang penting kita ke tengkulak, bayar, ditimbang, lalu kita bayar. Itu kan biasanya kan seperti itulah. Gimana bang untuk sistem tengkulak di tempat abang? Ya seperti itu, bosku. Kita melakukan penyortiran, dapat berapa, nanti tengkulak mau ke kolam kita itu
di harga berapa, kalau kita kirim ke Tengkulak itu di harga berapa. Biasanya seperti itu kawan-kawan. Beda-beda tempat, beda sistem Tengkulak ya. Kalau saya sendiri seperti itu. Jadi ditimbang dapat berapa, terus lele itu besarnya seperti apa yang dimintakan Tengkulak atau tidak ya. Jadi kan kalau ukuran besar kadang Tengkulak sedikit nawar ya. Kalau dia mau ukuran kecil, lele sedikit besar, itu biasanya Tengkulak sedikit nawar. Wah, saya minta ukuran besar mas, kok ini yang dikirim ukuran kecil. Kalau ukuran kecil kan saya ukuran besar maunya, jadi kan saya ingin ke pembesaran lagi lah. Jadi dia nambah pakan kalau mau ke ukuran itu ya, ukuran besar lagi. Jadi ya dianjurkan itu bagi teman-teman disiapkan ukuran-ukuran tertentu buat si Tengkulak lah. Bukan apa-apa ya, tapi itulah, jadi kalian harus siap dengan Tengkulak itu. Kalau kita oke, pasti Tengkulak lebih oke. Uang ada, kebutuhan berapa, pasti Tengkulak lebih oke. Ya di sini saya perkiraan dapat 2 kintal kawan-kawan, sedikit. Biasanya saya 3 kintal, 4 kintal. Saya di sini paling 1,5 kintal, 2 kintal, sedikit lah, nggak terlalu banyak. Ini saya dengan abang kan, karena ayah saya yang bagian ini di kolam. Kalau abang kan bagian bawah-bawah. Ya 3-2 orang lah kadang saya kalau melakukan penyortiran, nggak selalu sendiri atau berdua. Kadang ada emak saya untuk bagian bantu-bantu ya, seperti bawa-bawa seperti itulah. Pokoknya buat kalian harus melakukan penyortiran agar lele kalian hasil maksimal lah. Untuk dikatakan mau dapat berapa itu tahunya kalau sudah disortir. Kalau belum disortir itu biasanya banyak meleset bosku. Kadang perkiraan di kolam ada 3 kintal, 2 kintal, pas disortir dapat paling 30 kilo, 10 kilo, itu seperti itu biasanya bosku. Makanya buat kalian semua wajib melakukan penyortiran ya, seperti itu kali ini bosku. Mungkin sedikit kesalahan atau sedikit apa ya, mohon maafnya, dan selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.